Oke, kalau gitu kita tes dulu. Kan semuanya udah pada makan belum? Udah pada makan? Udah pada sholat? Masya Oke. Allah. Harus ingat Kak kalau sholat Kak. Oke, kita jargon dulu. Boleh berdiri semuanya dong? Ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri. Ayo berdiri dulu. Itu yang belakang ayo berdiri dulu. Kalau nggak gitu suruh maju aja Kak, sendirian nanti. Mau maju tak? Iya, yang nggak berdiri suruh maju sendirian. Jargon di sini nemenin kita Kak. Waduh. Oke. Mau dicontohin dulu apa langsung aja? Langsung aja Kak. Wah, mau langsung nih. Ya, Oke. langsung aja. Kalau gitu, Ta'aruf 2024 Inspiring Mission Brilliant Action. Ini kalau nggak hafal tak tarik ya, maju sini sendirian, tak suruh praktekin. Ayo nih teman-teman panitia Ulang boleh ya. bantu nih. Ulang. Nanti sama kakak panitianya juga yang nggak ikut tak tarik juga ini. Oke. Lagi. Mau dicontohin dulu apa langsung? Contohin dulu aja ya. Kakak yang gerak, aku yang ngomong ya kak. Oke. Ta'aruf 2024 Inspiring Mission Brilliant Action. Jadi harus diingat soalnya besok kita juga mengulang-ulang Nah iya. jargon ini lagi seperti itu. Oke, langsung aja ya ini. Ta'aruf 2024 Action, asik, aman semua Masya kak Allah, ternyata. udah hafal nih. Nah, kalau gitu kita bisa lanjutkan lagi acaranya. Boleh duduk semuanya teman-teman. Makasih teman-teman. Iya, terima kasih. Baik, setelah ini akan kita lanjutkan dengan pemberian materi karakter building yang akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Abdul Malik Setiawan, Master of Infectious Disease. Beliau merupakan dosen pendidikan dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang menempuh pendidikan di University Kebangsaan Malaysia. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya bagi adik-adik, mahasiswa, dan teman sejawat, dokter sekalian, yang terutama dokter Domi sekali untuk pemateri kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya ada Dr. Abdul Malik Setiawan, dosen anatomi di Prodi Pendidikan Dokter. Jadi bagi mahasiswa kedokteran insya Allah akan bertemu saya di semester depan. Untuk pemateri kita hari ini mungkin bisa ditampilkan CV-nya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan ya selama mungkin 45 menit sampai 1 jam materi dari Dr. Domi, spesialis ortopedi. Jadi beliau adalah salah satu dokter spesialis ortopedi yang terkemuka di Malang. Beliau sebagai seorang dokter spesialis ya yang mengobati atau sebagai dokter dengan kekhususan bedah tulang, kalau misalnya bagi kalian yang tidak tahu spesialis ortopedi.
Jadi di sini kita bisa lihat beliau lahir di Nganjuk 24 Oktober, pendidikan di Malang semua, kemudian S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan pendidikan ortopedi di Universitas Brawijaya Malang juga. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Dr. Domi untuk maju ke atas panggung. Silakan dokter. Jadi Dr. Domi nanti akan memberikan materi dengan judul Membangun Nakula Muda berkarakter dengan etika dan moralitas menuju generasi muda bangsa yang berintegritas. Tapi selain itu beliau juga mungkin akan menceritakan beberapa hal yang beliau sudah capai mungkin dari masa kuliah, ya, masa remaja mungkin, sampai dengan kiprah beliau sekarang sebagai seorang dokter spesialis ortopedi. Baik dokter, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dok atas undangannya. Bisa pertama kali menginjakkan di UIN Malang. Sungguh kebanggaan saya ini karena pertama kalinya saya diundang oleh ospek di UIN. Keren, mantap. Ya, di sini saya adalah spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya bekerja di Rumah Sakit Salwa Anwar Malang. Kemudian seperti dijelaskan, saya memang alumni dari Universitas Brawijaya Malang dan sekarang juga menjadi dosen Universitas Brawijaya Malang. Kebetulan Departemen Ortopedi dan Traumatologi adalah bagian saya di RSSA dan juga di Fakultas Kedokteran. Ya, saya sering ngomong ke beberapa peserta didik memang gimana kita itu harus berpikir seperti apa, jadi gitu. Kadang-kadang kalau kita melihat senior-senior atau seperti kalian melihat saya, pola pikir dan pengalaman itu memang, dan pendidikan itu memang membuat pembelajaran yang bagus buat kalian semua. Itu bagus. Cuman kalau pola pikirnya kalian sama seperti itu, tidak berpikir kreatif, itu yang salah kalian. Ingat ya, kalian boleh melihat guru-guru kalian adalah sebagai orang yang memang harus dicontoh. Tetapi pola pikir milenial, maaf kalian Gen Z ya? Oh ya salah, oke maaf. Gen Z kalian itu harus tetap ada. Karena bagaimanapun juga, waktu zaman saya TikTok nggak berkembang nih. Waktu zaman kalian wajib TikTok dong. Iya nggak? Oke sip, mantap. Oke, ini beberapa pengalaman saya kalau dilihat dari sini. Sebelumnya mana? Oke, dilihat dari sekolah saya. Saya sekolah di Kauman 3, sebenarnya kalau dibilang unggulan ya enggak. Kenapa saya bilang gitu? Karena dari situ saya belum mendapatkan pola pikir yang benar menurut saya. Ketika di SMA 8, saya juga karena di waktu SD itu terlalu banyak ujian ya. Kalau kalian lihat kan SD terlalu banyak ujian ya, kita enggak tahu ini uang yang perlu kita jadikan yang benar-benar untuk masuk SMP, kita enggak tahu tuh. Pokoknya tinggal ABC-an aja udah. Endingnya saya masuk di SMP yang tengah-tengah. Kalau kalian dari Malang, kalian mesti tahu nih SMP ini, SMP 6. Kemudian kesalahan saya waktu saya masuk di SMP 8, saya mengikuti teman saya untuk tidak masuk ke kelas unggulan. Jadi ketika saya masuk ke kelas unggulan tuh, saya mengikuti teman saya tuh, karena pingin ikut teman gitu. Jadi kena ke kelas yang tidak unggulan sehingga saya terpaksa mendapatkan nilai yang jelek, kemudian saya masuk SMA 6 nih. Itu pembelajaran dalam hidup saya. Ternyata nomor 1, circle itu penting. Sebagus apapun kalian, ketika kalian berada circle yang salah, selesai. Misal saya kasih contoh nih, pasti suka Mobile Legend lah ini, gak mungkin enggak. Ada salah satu di kalian pasti pakai suka Mobile Legend. Kalian kumpul dengan orang yang pakai Mobile Legend, kalian akan ngikut Mobile Legend. Kalian tapi kumpul dengan orang yang belajar, kalian ikut belajar. Itu normal, hukum alam udah. Itu pembelajaran yang mungkin akan saya sharingkan ke panjenengan semuanya. Kemudian gimana cara saya mengulang, saya pola pikirnya gini. Saya itu tidak mau mengambil sesuatu yang sifatnya itu wasting time, tahu enggak? Kalian belajar nih sekarang, nih
Kalian belajar, maaf ya, misalnya saya belajar sel nih sampai dengan mitokondria dan sebagainya, apoteker mungkin belajar obat-obatan mulai A sampai Z, tapi kenyataannya nanti kalian jadi bosnya apotek, kepake enggak? Itu pola pikir yang benar. Kalian harus tentukan tujuan kalian saat ini, kalian ingin jadi apa. Oke, setelah itu berjalan mundur. Track itu yang kalian akan jalani. Jadi ketika pertama kali saya berpikir dari SMA 6, saya tahu SMA 6 saya bukan ke SMA unggulan untuk saya bisa masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Sehingga saya mencari cara gimana caranya jalur untuk saya masuk ke sana sehingga jalan track itu yang saya jalani. Jadi ketika apakah kita butuh les atau tidak itu tergantung apa yang diujikan. Contoh, kalian belum sudah ada yang mengalami ujian enggak di sini pretest tadi? Ada enggak di sini pretest post-test panitia sebelum-sebelumnya? Coba pola pikirnya kalian ganti pola paradigma. Tidak semua ilmu yang ada di situ masuk ke pretest ataupun post-test, ya enggak? Kalau kalian tahu post-test itu soalnya itu apa, kalian akan ngerti dan kalian dianggap pinter. Itu maksudku. Kalian harus tahu tuh. Algoritma untuk kita mengujian UKDI itu apa sih yang diperiksa? Oh ternyata kalau ortopedi itu kita menjelaskan ini nih. Kalau obat misalnya antibiotik apa yang dibutuhkan, oh ini. Oh ternyata yang harus dihafal tuh golongan ini nih. Jadi golongan ini aja yang saya hafal. Perlu tahu semuanya enggak? Enggak. Tujuannya apa sih? Lulus. Bentar. Itu pola pikir saya. Untuk saya mendapatkan. Sehingga saya masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Kebetulan waktu itu mungkin dokter ya. Ini mohon maaf yang farmasi saya beritahukan. Dokter itu, aduh. Ya, mau ngomong juga kasihan. Nanti kalian tak omongin tambah mundur nih dok ya. Jadi semangat terus ya. Nomor 1 itu dulu semangat. Tidak salah masuk ke kedokteran. Karena ya gitu, udah gak bisa lagi udah. Jadi ketika kalian merasakan mahasiswa keren nih, tren, masuk koas tuh, gitu. Jadi kalian merasa keren tuh ya, gitu. Jadi kenapa kok saya bilang gitu, karena memang proses kita panjang sekali. Apalagi nanti ada internship, kemudian ada ujian dulu, kemudian internship, dari internship kita melakukan apa. Jadi ingat ya, ketika saya internship saya berpikir bahwa gimana caranya saya ketika lulus saya langsung masuk ortopedi tuh. Jadi waktu internship kita main-main tuh, saya ikut seminar dan sebagainya untuk mendapatkan sertifikat agar saya ketika saya lulus internship saya langsung tuh. Hidup itu strategi ya, ujian itu strategi ya. Ini kalau di UIN masih sama enggak ya, misalnya Senin topiknya apa, Jumatnya ujian. Iya enggak? Jadi kalau kedokteran itu ngelihat ujian biasa aja, beda sama fakultas lain. Aduh hari ini aku UAS nih. Udah kedokteran itu setiap hari sampai kalian nggak tahu UAS apa itu. Ya wis ya, pokoknya sekarang dikasih tuh ya, Jumat suruh ujian. Terus sama seperti koas yang ada di Brawijaya itu, 3 hari loh dia masuk ortopedi. Ketika 3 hari ortopedi koas selesai, oke selamat kamu bisa melakukan kasus-kasus ortopedi dan juga menjawab pertanyaan UKDI ortopedi. Kan nggak mungkin. Iya enggak? Apalagi dengan semakin banyak lulusan kalian farmasi atau apapun yang ada di praktek, ingat lihat, pasti banyak pendidikan yang lain juga membuat ilmu itu tidak bisa transfer secara maksimal nih karena terlalu banyak orang. Kalian ada berapa ini? Wah, 390, berarti nanti usia kalian akan 390 akan lulus, begitu juga university yang lain tuh, banyak banget pasti. Oke, ya berikutnya. Saya bekerja di RSUD Salman Anwar Malang. Kenapa kok saya memilih ortopedi? Ini saya juga di sini ada yang hobi olahraga. Banyak ya pasti ya. Saya lihat, waduh, kalau pakai dasi udah ada yang lurus, ada yang bengkok. Waduh, the best. Tidak apa-apa. Nakal boleh, tapi jangan bodoh. Tetap kerja, tetap belajar, harus cerdas. Boleh, nggak masalah, itu pilihanmu. Semua nakal harus ada tanggung jawabnya. Tapi pintar satu, belajar, kerja keras. Nggak ada ceritanya. Oke, kenapa kok saya milih ortopedi? Karena saya suka berolahraga. Saya ingin kembali ke kedokteran untuk kasus yang olahraga pertama. Kemudian saya suka balap motor, ini saya suka MotoGP. Saya suka MotoGP itu, MotoGP jatuh, trauma pasti, patah tulang, dan hubungannya dengan ortopedi. Beberapa kerjasama kami dengan menggunakan IMI Motor, tahu IMI kan, Ikatan Motor Indonesia? Itu ada koordinatornya, kebetulan Jawa Timur bekerja sama dengan saya untuk kasus kesehatannya.
Jadi beberapa kecelakaan memang terkadang dikosongkan ke saya meskipun di luar kota sehingga kita tidak bisa membantu, biasanya kita refer ke rumah sakit yang terdekat. Gitu. Oke. Oke. Ini untuk yang farmasi, mohon maaf karena saya menjelaskan betapa panjangnya sebagai dokter. Ini kalau kita berpikir sebagai dokter umum saja ya. Jadi kalau kalian ini dokter umum nih, lihat dokter umum, dia harus preklinik, dia harus koas, kemudian setelah koas baru internship, setelah internship sekolah, lihat waktunya. Renungin itu. Jangan mundur loh ya. Ini renungin terus ini udah 10-12 tahun ini. Wah, itu kalau lancar ya. Ingat ya, ini kalau lancar segini tuh. Wah berat banget udah. Jadi teman-teman farmasi juga mungkin ada seperti ini ya, nah mungkin enggak. Karena pasti ada jenjang ya kalian melakukan semuanya. Tapi pada intinya satu, ketika kalian itu sudah menempuh di sini jangan pernah mundur. Tetap maju ke depan. Oke, terus, nah sekarang kalian logika, ketika kalian itu lulus pada saat besok nih, itu sudah berapa apoteker dan berapa dokter itu yang lulus itu. Grow up antara produksivitas dari tenaga medis, apapun itu, perawat atau apapun, dengan perkembangan dari lapangan pekerjaan itu tidak sebanding. Dan kalian berharap bekerja di Jawa. Men, kalian lulus sudah selesai itu, nggak ada lagi. Kecuali pola pikir kalian, saya ingin membuat suatu tempat usaha, bikin rumah sakit tuh, bikin apotik tuh, atau bikin pabrik obat tuh, beda pola pikirnya. Jadi survive atau tidak tergantung pola pikir kalian saat ini udah. Kalian jangan berpikir ketika kalian lulus lagi seperti didulang makanan tuh. Kalau SMA didulang tuh sampai sekarang kalian didulang, oke jadwalnya penerimaan UIN tanggal ini nih, setelah ini psikotes, setelah ini, tes ini, enak dong. Habis ini ospek nih, habis ini gini lah. Tapi belum tentu kalian ketika kalian kerja kalian nggak bisa minta itu udah. Jadi perencanaan kalian saat ini yang harus kalian lakukan. Oke, yang berikutnya. Ini pola pikir saya ya. Kenapa kalau saya selalu bilang bahwa ke teman-teman residen maupun mahasiswa ada dua perbandingan antara orang pintar dan orang cerdas. Semua benar, tergantung pilihan. Tapi kalian bisa lihat karakteristik mereka. Terkadang orang cerdas lebih useful di lapangan daripada orang pintar tuh. Kenapa? Karena orang pintar terus belajar sampai dia tidak menemukan ujungnya tuh. Rasa penasaran itu dia tidak tahu ujungnya itu gimana. Tapi berbeda dengan orang cerdas. Dia tahu tuh ujungnya kayak gitu. Perkara di ujungnya itu dia berhasil atau tidak, itu pilihan dia. Oh ternyata ujungnya kayak gini aja nih. Ya udah aku pakai jalur lain tuh. Makanya muncul konten-konten kreator, kenapa kok muncul orang-orang berkreatif yang tinggi itu karena pola pikirnya seperti itu. Kalau kalian masih pola pikir belajar dan nggak tahu tujuannya apa, sampai kapanpun kalian terus belajar, yakin aku. Berpikirlah cerdas. Sehingga kalian berpikir 2 kali lipat untuk melakukan itu. Ketika orang lain itu berjalan, ya kalian berlari. Berlari, ya kalian sudah santai. Hidup ini kompetitif, Pak. Oke. Pernah dengar ini pasti? Jangan kerja keras tapi kerja cerdas. Iya enggak? Betul, lama itu. Sekarang kerja keras plus kerja cerdas, 2 kali lipat kita dapat. Jadi kalau pola pikir kalian masih kerja keras, salah sekarang. Pola pikir kalian masih kerja cerdas, salah. Kalian harus berpikir kerja keras plus kerja cerdas. Itu yang terbaru. Oke. Nah, ini yang paling seneng nih. Jadi ada orang kadang-kadang bilang ke kita semuanya nih, wah masuk sini karena keberuntungan. Ya enggak? Enggak ada keberuntungan itu bro. Kalau kalian sering lihat podcast itu, mereka selalu ngomong bahwa tidak ada keberuntungan. Karena keberuntungan itu berasal dari kesempatan dan kemampuan yang bertemu. Enggak ada.
Di sini ada yang, maaf ya, di sini ada yang anaknya, maaf, kalau apoteker berarti ibunya apotek yang senior, atau kalau dokter itu bapak ibunya ada yang dokter itu. Pasti dianggap kayak gini nih. Ya enggak? Ini saya beritahu ya, semuanya curhat aku ya. Jadi kalau seandainya saya pertama S1 itu, saya bukan anak seorang dokter. Saya dari bapak yang PNS dan juga dari ibu yang PNS. Kadang-kadang kalau seandainya kita lulus itu, wah keren ya, bukan dari keluarga dokter bisa sukses. Bullshit, enggak. Terus kemudian ketika saya masuk residensi, saya menikah dengan salah satu perempuan yang bapaknya itu adalah ortoped senior tuh. Saya merasakan tuh, kalian ngerti nggak, merasakan di dua tempat di mana kalian itu pertama dianggap, wih keren ya, gini S1 jadi dokter. Saya juga merasakan gimana rasanya diremehkan ketika, jelas saya menantunya dokter ortoped. Tahu nggak susahnya itu, Rek? Susahnya adalah posisiku saat ini adalah ketika aku itu jadi S1, aku sama seperti kalian, gak bisa apa-apa. Cuman ketika aku masuk spesialis tuh, ketika aku dirasa, menantunya ini nih, itu kayak rasanya kayak aku itu superior, dan kalau orang lari itu ya, yang harusnya P9 itu kayak P5 gitu, ngerti gak? Cepet banget, kalau bisa 2 kalau bisa. Jadi kalau seandainya aku mengerjakan sesuatu tuh, jelas saya anaknya ini. Tapi kalau gagal, ya Allah, parah. Jelem. Jadi untuk kalian-kalian semua ya, ini yang bukan anaknya dokter ya, terus kalian ngomong ke anaknya dokter itu kalau privilege, gak enak, sumpah gak enak. Dibilang gitu itu gak enak. Belum lagi kalau kita ngikutin sama orang yang benar-benar pintar bro. Teman kita nih sebangku pintar banget nih, dia bukan anaknya dokter, wah susah banget. Gitu, jadi semuanya sama ya, gak ada dibanding-bandingin ya. Kalian datang ke sini itu sama. Gitu, oke? Oke, ini seperti yang saya bilang kemarin, saya bilang pertama, bahwa pola pikir kita adalah kalau seandainya kalian itu berpikir sama, kalian jangan pikir, saya seperti ingin dokter ini nih, saya ingin seperti dokter, jangan, kalau bisa lebih. Dokter ini sudah melakukan 100 tuh poinnya, kalian kalau bisa lulusan itu 120. Ingat ya, keberhasilan kalian saat ini ada di sini bukan karena kalian, tapi ini ada keberhasilan orang tua kalian. Itu nomor 1 yang kalian harus pikir. Kalian akan dinilai keberhasilan kalian ketika anak kalian nanti sukses. Setuju enggak? Sama halnya seperti murid dengan guru. Ketika mereka melihat bahwa melahirkan seorang dokter-dokter atau apoteker yang sukses, itu keberhasilan ada guru-gurunya, bukan kalian. Makanya pola pikir kalian adalah seandainya gurunya itu bernilai 100, naiklah jadi 120 itu. Paham ya? Kalian dilahirkan di era di mana semuanya ini serba instan. Kita bisa melihat edukasi apapun melalui Instagram, seharusnya kalian lebih tinggi daripada kita. Itu wajib. Jadi kesuksesan wajib kalau kalian. Tidak boleh enggak. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya kerjakan supaya membuatkan bosen ya ngomong gini terus ya. Oke, sekarang saya berikan tahu realistisnya. Oke, yang pertama. Jadi waktu saya residensi, saya sering pulang jam 6 sore dibandingkan dengan teman-teman saya. Misalnya teman-teman saya tuh pulang jam 3 sore, saya pulang lebih awal tuh, lebih akhir tuh. Karena saya menyempatkan untuk selalu membuka buku atau menciptakan sesuatu. Pola pikir saya adalah, saya tuh suka sekali membuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Jadi kata-kata terbaik dari era saat ini adalah, kalian tuh selalu berpikirlah belanja masalah. Karena dari masalah itu kalian akan menyelesaikan, itu bagus, itu namanya kreatif. Jangan suka kalau ada temannya masalah tambah seneng nih. Endingnya kan gitu ya. Enggak, pola pikirnya adalah sekarang belanja masalah nih. Gimana kita berpikir untuk belanja masalah. Nah, kebetulan sekilas saya lihat ketika operasi saya selalu menemukan permasalahan pada saya melakukan suction. Kalian pernah, di sini mungkin apoteker yang paling ngerti ya. Karena alat-alat kalian harus paham tuh, itu wilayah kalian. Saya sendiri aja kalau seandainya menjual sesuatu harus izin apotek nih. Apotek gini, pada bidang saya. Karena saya harus izin dengan kalian dimanapun.
Ini ada alat suction yang saya kembangkan dan sekarang sudah diproduksi. Permasalahannya ada gini, terkadang masalah itu kita tinggalkan kok. Sama kayak kalian itu orang menemukan tongsis, di mana hal sepele itu muncul. Jadi ketika saya itu melakukan pembuatan beras suction ini, saya melihat bahwa oh ternyata ketika kita melakukan operasi, terus kemudian ada masalah, dan masalah itu terlewat karena operasinya berhasil, ini dilupakan nih. Itu yang nggak boleh. Jadi setiap kalian menemukan permasalahan, wajib kalian selesaikan tuh. Ini jadinya. Ini saya bekerja 5 tahun, kemudian inovasi ini bersama dengan OneMed. Ini ada kebetulan ownernya meminta untuk nama saya untuk ditampilkan di situ, karena untuk menambah istilahnya hasil yang lebih maksimal lagi. Kemudian ini diluncurkan Dirjen Kemenkes, waktu itu saya di bulan Januari. Saya dipanggil oleh Kementerian Kesehatan untuk dilaunchingkan produk saya, dan saat ini kita sudah menyebarkan hampir ke seluruh Indonesia karena kita bekerja sama dengan OneMed. Oke, jangan dipikir ini produk pertama saya ada 13 dan semuanya gagal, satu tok yang berhasil. Oke. Oke, yang berikutnya adalah ini produk kedua. Ini yang gagal salah satunya. Jadi produk ini apa gagal? Kita menggunakan 3D printing untuk ini. Jadi karena ada yang suka lihat 3D printing bikin mainan enggak? Nah, kembangkan kreativitas kalian, ini salah satu 3D printing di mana kita membuat hard collar brace. Kalau kalian pernah lihat itu, ya, itu ada ukurannya M, L, S. Produk ini tidak ada ukurannya all size. Jadi mulai dari ukuran dagu sampai lengkukan kepala itu bisa kita ukur sesuai dengan kepentingan pasien. Kebetulan produk dan sudah jadi, tapi memang masih dalam tahap perlombaan. Jadi pola pikir saya berbeda dengan dua produk ini. Yang pertama pola pikir saya adalah komersil tuh yang pertama, tapi yang kedua ini memang untuk pendidikan. Jadi memang tidak semua produk selalu pola pikir saya untuk komersil nih. Tapi beberapa memang harus kita membuat produk itu harus benar-benar sesuai dengan penelitian, tapi paling penting adalah data. Makanya kenapa kalau kalian nanti itu ke depannya selalu presentasi atau penelitian itu dengan mengumpulkan data, karena itu bisa membuat suatu produk. Tidak mungkin tiba-tiba penelitian itu selalu harus yang instan tuh, kan orang-orang pikirannya waduh eksperimental nih, supaya aku bisa peneliti keren bla bla bla. Enggak. Paling the best adalah data. Dengan data kita punya data di mana kita bisa membuat sebuah produk. Oke, ini yang kita kembangkan di RSSA. Jadi di RSSA sendiri itu kita menggunakan 3D printing tuh. 3D printing kalau seandainya operasi nih, ini operasi patah tulang pada tulang tibia tuh. Kemudian kita 3D printing, ini hasilnya. Oh, jelasnya di situ nih. Nah, 3D printingnya. Sehingga kita, ini presisi 100% ya. Ini 100% nih, presisi banget ya. Segini bentuknya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kita melakukan 3D printing nih, perioperatif. Sehingga ini hasilnya nih. Jadi kita platingnya itu sesuai dengan presisinya. Itu yang kita lakukan. Jadi kenapa kok saya berpikir seperti ini? Karena kalau kita tidak berpikir kreatif atau kita tidak memasukkan apa hal-hal baru yang sebetulnya anak-anak Gen Z dan milenial ini tahu, nggak bisa. Ide itu berasal dari kalian. Guru-guru di sini hanya memfasilitasi itu, tapi ide itu harus dari kalian. Karena kalian yang muda. Kalian bebas bereksperimen apapun, tunjukkan apapun bebas. Oke, ini yang terakhir. Nah, bisa diklik dong videonya. Videonya bisa diklik enggak? Yang paling pinggir, yang di kiri ini. Nah, ini adalah 3D printing ketika kita memberikan simulasi operasi. Jadi sekarang itu pembelajaran kesemuanya menggunakan 3D printing. Ini Oculus sih. Ini punya Metaverse. Sekarang namanya Metaverse ya. Jadi ini salah satu perkembangan kita untuk kita menggunakan virtual reality untuk melakukan pendidikan saat operasi. Jadi ortopedi saat ini di UB kita mengembangkan yang namanya virtual reality. Jadi ketika seandainya kita itu belajar buku nih kalian,
Kalau anatomi apa? Sobota, kalau farmasi mungkin ada beberapa buku juga. Sehingga kalian mungkin bisa memasukkan apa-apa itu kita bisa menggunakan dengan VR, virtual reality. Saya kasih contoh yang anatomi mungkin. Oke, ini. Silakan lihat. Ini yang anatomi. Jadi kalau kalian menggunakan VR, kalian bisa memegang atau mengganti-ganti organ, memasukkan keluar dalamnya itu apa, itu semuanya menggunakan VR. Sekarang teknologi kita sekarang seperti ini, jadi bersyukurlah kalian untuk teman-teman semuanya ini yang baru masuk sekarang nih. Karena teknologinya sudah tersedia, kasihan banget yang sudah lulus, dia nggak akan merasakan ini. Oke, ini VR kita menggunakan VR saat ini. Ya, pernah lihat ini sebelumnya? Nah, ini hal baru buat kalian semua. Oke, sudah di video? Udah? Oke, sip. Saya next slide ya. Oh belum, udah di video? Udah, oke. Oke, ini slide terakhir saya yang selalu saya berpikir ya. Terkadang beberapa senior selalu bilang ke saya untuk jadi yang terbaik. Saya selalu bilang ke beberapa mahasiswa saya dan residen saya seperti ini. Kamu mau jadi terbaik model apapun, itu akan selalu ada yang terbaik. Kamu mau jadi orang pintar, selalu ada yang lebih pintar daripada kalian. Kamu akan menjadi seorang yang skillful, akan lebih banyak orang yang skillful daripada kalian. Jadi jangan pernah sombong dengan hal itu. Jadi pola pikir kalian adalah jangan jadi yang terbaik, jadilah yang pertama. Pertama untuk membuat sesuatu, karena itu tidak akan pernah terkalahkan oleh siapapun. Oke? Oke, terima kasih semuanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Domi atas materi yang sungguh mencerahkan. Jadi Dr. Domi ini selain seorang klinisi atau dokter spesialis ortopedi, beliau ini juga memiliki mungkin bisa dibilang startup ya Dok ya. Startup inovasi-inovasi di bidang kedokteran terutama. Beberapa produk yang sudah beliau luncurkan tadi yang pertama adalah Domi Brush Suction, itu artinya sebuah device atau alat yang digunakan untuk operasi. Yang kedua tadi ada collar neck dari 3D printing, sama yang ketiga adalah virtual reality, pembelajaran anatomi dokteran dengan menggunakan teknologi virtual reality. Hal-hal seperti ini itu tidak akan pernah diajarkan di kuliah ya secara formal. Maka beliau menyampaikan bahwa kalian harus memiliki tujuan atau goals yang nanti akan mempengaruhi apa-apa atau langkah-langkah yang akan kalian lakukan ya. Jadi seperti kalau kalian ketika mau pergi rekreasi misalnya mau ke Malang Selatan, kalian kan buka Google Map ya. Buka Google Map lalu Google Map akan memberikan peta, kalian harus kemana. Ya, dan itu adalah tugas dari kami sebagai dosen ya untuk membantu kalian memetakan jalan yang harus kalian tempuh. Tapi tetap ide itu ada di kalian. Kalian harus tentukan dulu kalian mau kemana, mau jadi apa, dan kita mulai dari sekarang. Jelas ya? Oke, saya yakin pasti banyak pertanyaan dari adik-adik tentang Dr. Domi dan materi beliau. Untuk yang mungkin saya berikan 3 pertanyaan dulu Dok ya. 3 pertanyaan bagi Dr. Domi, siapa yang mau bertanya? Oke, dari sisi sini ada 2 ya. Yang pertama dari Mas yang sana. Oke, silakan satu dulu, tunggu dulu ya. Tes. Untuk mic-nya, Manitia. Tolong disebutkan nama, jurusan, ya, baru pertanyaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk kesempatan bertanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rahmat Firdaus, bisa dipanggil Rahmat dengan NIM 2407011010. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Pendidikan Dokter.
Nah, untuk pertanyaannya, izin Pak Dok, bagaimana tips dan trik supaya bisa lulus kedokteran tepat waktu? Dan juga pertanyaan keduanya ada kaitannya dengan hobi Pak Dokter. Pak Dokter kan hobi MotoGP ya. Nah, tapi kasusnya beda tempat untuk balap liar Pak Dok. Misalnya balap liar kan biasanya nggak pakai helm Pak Dok ya. Nah, balap liar kecelakaan, udah sampai terjadi fraktur kranium, mungkin juga ada hematoma intrakranial juga. Jadi untuk penanganan terbaiknya bagaimana Pak Dok? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Domi untuk menjawab pertanyaan. Ya oke, ya ada dua pertanyaan. Yang pertama kita yang formal dulu ya, gimana caranya lulus tepat waktu? Pertama berdoa ya. Tips trik gak ada, belajar dan bertahan. Itu tips trik dari saya. Kalau kalian ingin tepat waktu, jangan pernah menunda apapun. Apapun. Ini bagi kalian semua yang misalnya WhatsApp-nya centangnya merah, semua gak ada yang jawab, itu bukan tipikal orang disiplin. Ada toh pasti? Yang WhatsApp-nya masih belum kebaca berapa gitu. Ya enggak? Itu salah satu hal simple di mana kalian itu tidak disiplin. Disiplin itu dimulai dari kalian. Kenapa? Dokter itu dinilai dari 3 tuh. Kalau kalian ingin benar-benar berkembang menjadi seorang dokter, dokter itu harus bisa personal branding. Kalau kalian pernah belajar personal branding ya, 3 hal yang harus didapatkan seorang dokter. Pertama, dokter itu datang ke pasien. Pasien itu datang ke dokter. Itu yang dilihat pertama apa sih? Penampilan. Harus bagus tuh penampilan. Makanya aku lihat kalian yang dasinya itu miring-miring itu saya bingung aku. Dah. Kalian perbaiki di situ pertama. Kedua adalah gimana kalian komunikasi itu. Kayak tadi tuh pintar banget. Dia berani maju. Itu komunikasinya jelas bagus itu. Mentalnya bagus, komunikasinya bagus. Baru yang ketiga knowledge tuh. Knowledge itu harus kalian dapat saat kalian kuliah. Tips triknya bertahan, belajar, disiplin, tidak menunda apapun. Oke, ini pertanyaan kedua yang paling seneng ini saya. MotoGP berbeda, benar. Kalian tahu enggak aku itu pembalap road race tahun 2007? Enggak tahu kan kalian? Sebelum saya di era kedokteran ini saya sudah pembalap seorang road race. Jadi jangan ngomong balap liar ke saya. Saya melewati semuanya, saya waktu itu kalau kalian tahu di dunia road race saat ini itu ada kelas namanya MP1, MP2, MP3, MP4, MP5. Waktu itu ada MP5 di usia 18 tahun ke bawah. Jadi di saat saya SMA kelas 3, saya itu sebagai pembalap road race, saya mengumpulkan piagam-piagam saya dan sertifikat saya untuk masuk di Fakultas Kedokteran. Nilai tambah lah istilahnya seperti itu, pola pikir saya seperti itu waktu itu. Jadi kenapa kok saya bisa kembali ke road race kembali, karena saya memang dari dulu hobinya adalah balap motor. Kenapa kok nggak bisa diteruskan Dok? Karena S1 kedokteran tidak bisa disambi balap motor. Simple jawaban saya. Jadi kalau seandainya kedua ketika ada kecelakaan, memang benar. Lu malah salah, sebetulnya road race balap liar itu seharusnya pakai helm deh. Kenapa? Supaya nggak ke bedah saraf tapi ke ortopedi. Paham ya maksudnya ya? Aku ngomong gini, tiba-tiba kalian nggak paham, joknya lah nggak dapet lah. Nih, kenapa kau tahu? Karena helm road race saat ini itu mereknya Arai lah, AGV. Ada yang suka MotoGP toh? Ya ada Arai, AGV, ya Nolan lah, Zoe lah yang dipakai Marc Marquez. Itu semua standar internasional. Ketika kalian jatuh ada peredam. Jadi nggak mungkin cedera kranial itu kecuali helmnya lepas kayak Simoncelli. Oke. Ya, jadi kalau seandainya memang ada kasus misalnya road race ya memang harusnya dia akan cedera leher ke bawah tuh. Kecuali torak tuh. Gitu. Seharusnya nggak kranial. Tapi pertanyaan kedua itu yang ditanyakan apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya kalau cara penanganan fraktur kranium Dok? Oke, ya itu aja dulu. Pertama, kranium adalah yang memegang adalah bedah saraf. Nomor 1 saya ortopedi, tapi saya akan membahas secara simple dan general saja. Semua kejadian trauma akan dimulai dengan namanya ATL, primary survey. Kalian tuh pernah dengar primary survey ya, kayak A, B, C, D, E ya. Jadi airway, breathing, circulation. Tapi itu nanti pembelajaran akan kalian dapatkan ketika kalian pada kasus emergency.
Jadi kalau seandainya ada penanganan trauma apapun, baik kepala maupun kaki, semuanya akan diselesaikan dengan primary survey terlebih dahulu. Kalau seandainya kursus-kursus yang ada di saat ini, itu kalau seandainya kalian lulus namanya ATLS. Kalau kalian pernah lihat, nanti ada beberapa kursus-kursus seminar yang harus kalian ikuti. Jadi dokter itu tenang aja Korek, tenang. Karena akan diwajibkan untuk selalu ikut kursus dan seminar. Oke? Ya, jadi siap-siap itu masuk ke kedokteran tuh. Kalau yang apoteker harusnya sih iya, sekarang SKP kan secara menyeluruh tuh. Nggak bisa, kalian harus tetap seminar tuh. Ya enggak? Oke. Oke, sekarang pertanyaan kedua saya minta dari sini, dari mahasiswa farmasi. Yang itu, oke, sip. Nama, pertanyaannya, dan jangan bertanya tentang bahan kuliah ya, supaya nggak keluar konteks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani Aulia Hanum dari Farmasi dan kelompok 18 Hipofisis. Di sini saya akan menanyakan tentang pola pikir dokter, yaitu don't be the best but be the first. Tapi kalau misalnya kita udah mencapai sesuatu nih udah jauh nih dok. Tapi kalau ternyata ada orang yang pemikirannya sama kayak kita, maksudnya misalnya kita mikir ide tentang ta'aruf. Kita udah jauh nih, tapi kalau ada orang lagi mikir tentang ta'aruf itu kita buat balik lagi atau kita udah stop aja mikir yang lain gitu. Nah untuk pertanyaan kedua, menurut dokter personal branding di sosial media itu penting apa enggak sih dok? Soalnya kan di zaman kita apa-apa semuanya kalau kita cari pekerjaan, cari apapun itu kan pasti dilihat dari sosial media. Menurut dokter itu penting apa enggak? Soalnya kadang kita mikir dulu nih, kalau misalnya mau upload ini takutnya nanti dikira sombong lah, dikira pokoknya overthinking gitu loh dok. Oke sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar dok, ini maksudnya ta'aruf PDKT? Enggak, ini tadi baca ta'aruf aja, jadi Contoh. Oh contoh, oke. Itu sama halnya seperti gini, kita langsung ke lapangan aja. Ortopedi itu bisa mengerjakan kasus-kasus yang hampir tumpang tindih dengan divisi lain tuh. Sama halnya seperti kita melakukan sesuatu ya. Jadi kalau seandainya kita itu mengerjakan yang namanya kasusnya itu diabetic foot, sebenarnya BTKV ataupun bedah umum bisa mengerjakan tuh. Tapi pola pikir kita adalah yang penting kualitas deh. Kalau kita menjaga kualitas dengan baik, yang menilai itu orang lain. Jadi kalau saya, selama kita selalu menjaga kualitas dan yang pertama, dan selalu membuat yang terbaik, kita nggak akan, kayak gini deh. Kalau kita ngomong ke orang-orang, sepeda motor itu apa? Honda. Nggak pernah ngomong Suzuki. Kenapa dia? Karena dia pertama. Ya nggak sih? Kayak HP, apa yang disebutin pertama? Nokia, Samsung itu. Jauh banget Samsung. Iya, oh iya ya, sorry. Nokia sudah nggak ada di zaman kalian. Ya, siap. Jadi kadang-kadang kita kesan yang ngomong itu yang diomongkan. Jadi selalu yang pertama deh. Selalu ngomong yang pertama. Oke, ini pertanyaan kedua yang bagus nih. Kalian sering lihat Instagram enggak? Konten-konten kreator di Instagram tahu enggak? Felix, berdiri Felix. Noleo sana. Kalian tahu orang ini enggak? Pernah lihat enggak? Oke, sip, duduk lagi Felix. Dia ada influencer dari kedokteran juga. Sekarang kebetulan dia masuk ke ortopedi. Jadi kalau kalian tahu, personal branding penting ya? Penting. Penting banget di era saat ini. Ini saya satu contoh, saya pernah pengalaman lihat Felix itu. Saya sering diem, duduk dan mengamati orang. Kebiasaan saya gitu. Jadi ada prof tuh, saya nggak nyebutin prof siapa tuh. Dia jalan tuh, dia jalan di seminar nasional. Ada semacam dokter umum mungkin, yang dia itu seminar juga nasional. Prof ini tuh terkenal banget, bahkan mantan ketuanya. Dia lewat nggak dilihat tuh sama dokternya, karena mungkin nggak tahu ya. Tapi Felix datang dimintai foto. Itu jawabanku kenapa personal branding itu penting. Ya, di era saat ini wajib. Kenapa kok kita, dok saya takut dok kalau kena kode etik dan sebagainya. Itu saya nggak bisa komen ya. Tapi karena itu sebabnya kenapa pasien-pasien kita itu sering ke luar negeri. Mereka itu nggak tahu kalau kita bisa mengerjakan. Jadi kalau seandainya nih, ada beberapa orang, ada dokter bedah saraf itu yang bilang ke saya seperti ini. Dokter itu salah. Salahnya kenapa? Karena dia terlalu memberikan istilahnya edukasi kepada teman sejawat.
atau dokter umum ya, atau yang lain, tenaga kesehatan yang lain. Dia lupa, sebetulnya yang harus dikasih edukasi itu adalah pasien. Itu sebabnya pasien-pasien kita sering keluar negeri. Beberapa orang-orang yang keluar negeri itu sering tanya ke saya tuh, loh emang kasus seperti ini bisa dikerjakan di Indonesia dok? Dia tanya seperti itu loh. Itu bukti bahwa seandainya memang edukasi terbaik saat ini adalah memberikan informasi dari sosial media. Nggak ada tuh majalah apa, terus dia lihat majalah itu untuk menentukan dokter, nggak mungkin. Iya nggak sih? Jadi kalau seandainya kita ngomong sosial media itu sangat penting sekali. Negara-negara tetangga kita semuanya melakukan itu, makanya kenapa kok kita itu semuanya dikirim ke sana? Karena masyarakat kita taunya itu tuh. Ya. Jadi kalau personal branding memang harus wajib menurut saya saat ini eranya. Oke. Berikutnya dari sayap sini, silakan. Oke, yang biru. Tolong bisa dibantu untuk mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'muratul Abidah dari Prodi Pendidikan Dokter. Sebelumnya dokter kan bilang kalau salah satu tips adalah bertahan. Tapi yang namanya manusia pasti pernah mengalami yang namanya sindrom burnout atau kelelahan mental, capek. Jadi menurut dokter, tips apa yang bisa kita lakukan dan kita terapkan agar menjaga diri kita tetap waras? Tidak bunuh diri maksudnya dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini sistem yang mungkin nanti akan kalian temui ketika masuk PPDS ya. Jadi di sistem pendidikan spesialis itu ada namanya pertanyaan pertama adalah motivasi itu. Kenapa sih pentingnya motivasi itu agar kalian ketika kalian di bawah, kalian bisa kembali ke motivasi kalian untuk kalian masuk ke sini. Jadi nomor satu ketika kalian itu berada di sini adalah, nomor satu adalah motivasi kalian tuh. Kalau motivasi kalian abal-abal tuh masuk ini, oh aku masuk kedokteran atau masuk apoteker karena aku disuruh orang tua aku nih. Setelah orang tua aku nyuruh aku nanti gantikan gini. Tak jamin setengah itu pasti akan runtuh tengah-tengah. Tapi kalau kalian motivasi kalian memang ingin jadi orang yang hebat, mulai pertama, kalian ketika kalian down, itu kembalilah ke sana mikirnya gitu. Karena ingat ya kata-kataku ya, tidak ada orang yang bisa 100% terus deh. Dia akan ada di bawah pasti. Jangan pernah berharap setiap manusia itu tidak ada masalah. Pasti akan ada masalah. Tapi gimana kita bertahan itu yang kuat. Jadi kenapa kok setiap kali kita mendapatkan suatu masalah, pertama yang penting adalah berdoa, sholat, kembali ke Allah, curhat sama Allah. Kalau saya ya, curhat sama Allah. Setelah itu untuk meningkatkan kualitas saya kembali adalah saya melihat motivasi saya sebelumnya. Oh saya masuk sini karena saya ingin mengembangkan sebuah kreativitas. Kalau saya berhenti di sini, ini semuanya akan selesai nih. Sehingga saya kembali ke situ lagi. Jadi mungkin nomor satu adalah kalau kalian ingin bertahan, motivasi itu penting. Gitu aja udah. Dan tahu cara ketika kalian down, itu larinya kemana tuh. Ya, oke. Oke, panitia kurang berapa lama? Masih bisa? 3 pertanyaan lagi? 2 ya, oke. Oke, yang ini? Siap-siap ya yang ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Berliani, saya berasal dari Provinsi Riau. Saya berasal dari kelompok Utarus, kelompok 17. Sebelumnya izin bertanya, berdasarkan ilmu yang Pak Dokter sampaikan, bahwasannya kita harus menyamakan pola kerja keras dengan diiringi dengan kerja cerdas. Alhamdulillah selama saya menjalani pendidikan di SMA, saya menerapkan pola pikir seperti itu juga. Tapi Pak, ada suatu problem yang saya alami.
Malahan karena saya melakukan pola pikir seperti itu, saya menjadi seseorang yang perfeksionis. Karena itu banyak teman-teman saya yang menganggap, kamu terlalu perfeksionis, kamu terlalu melebih-lebihkan semuanya. Jadi sehingga saya bekerja menjadi lambat karena harus memastikan semuanya itu jadi perfect. Nah, apakah sebenarnya perfeksionis itu bagi Gen Z salah? Dan bagaimana cara untuk kita menjadi yang lebih baik pola pikirnya? Gitu, sekian dari saya, terima kasih. Ya, bagus banget itu pertanyaan itu. Oke, kamu pernah paham enggak? Semakin kita sukses, semakin kalian di atas, itu circle kita itu semakin kecil. Setuju enggak? Jadi semakin kalian di atas, itu malah gak ada temen loh. Kenapa? Karena kita fokus dalam hal apa yang kita lakukan udah. Kesalahan kita saat ini, bahkan mungkin saya juga ya, saya belum bisa mengalami itu, jadi saya akui itu. Terkadang kita itu selalu memikirkan apa omongan orang tuh. Ya enggak? Susah banget loh itu. Kadang-kadang kalau seandainya ada motivasi-motivasi itu bilang bahwa kita harus benar-benar tidak mempedulikan omongan orang lain, kita fokus pada kerjaan. Itu susah bro, susah memang. Tapi tetap harus kita lakukan itu. Seandainya gini deh, pertama pembuatan brush action yang saya lakukan itu tidak semata-mata mudah. Dicemooh banyak, dianggap remeh banyak. Satu kata yang membuat saya termotivasi agar brush action itu ada di Indonesia adalah saya pernah bertanya atau konsultasi pada salah satu senior dan dia bilang gini ke saya, buat apa bikin gitu Dom? Belajar aja udah. Kalau saya nurut kayak gitu, brush action nggak akan ada tuh. Itu pesanku udah. Oke. Oke, pertanyaan terakhir dari mahasiswa farmasi ya. Yang cowok, yang rambut belah tengah. Kamu dari farmasi kan? Ya, oke, sip. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto Ahmad dari Prodi Farmasi. Saya ingin bertanya tentang bagaimana caranya, kan dokter ini juga pengusaha juga toh, tentang yang tadi apa bers itu. Nah ya itu. Nah itu saya juga akan saya punya kepikiran dari dulu ingin buat apotek saya sendiri dan bekerja sama dengan para dokter-dokter gitu. Nah itu gimana caranya biar berani mencoba usaha-usaha lainnya dok. Terus pertanyaan kedua tentang motivasi. Untuk motivasi sebaiknya itu motivasinya gimana? Maksudnya saya sama ini kayak motivasi saya karena pengen buktiin ke orang-orang kalau saya bisa, terus ya wes gitu dok. Ya pengen buktiin ke orang-orang kalau saya bisa ada di atas gitu dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nyambungnya motivasi dulu ya. Itu benar, itu motivasi yang bagus sudah. Malah motivasi itu biasanya menurut saya muncul dari manapun. Biasanya nih, pernah nggak kamu tahu kalau motivasi itu paling enak adalah membalas seseorang, dendam. Tapi nggak ngajari gitu ya, maaf ya, nggak ngajari gitu, tenang, tenang. Kadang-kadang kalau kita diremehin kan kita dendam tuh ya. Sehingga motivasi untuk kita membuktikan pada orang lain bahwa kita itu bisa, sebetulnya itu bagus juga. Tapi itu salah Rek. Ngapain kita ngurusi omongan orang lain, memuaskan orang lain, mendingan yang diurusi adalah kita mengimprove diri kita sendiri. Gitu lah. Jadi kalau kalian punya ide atau apapun, lakukan itu udah. Gak usah lihat kanan kiri, lakukan terus sudah. Selama kalian yakin itu akan berhasil. Jadi memang motivasi ini bisa berasal dari manapun. Jangan motivasi yang sifatnya itu textbook ya, kamu ngomongnya. Kenapa kamu masuk ortopedi? Ya karena saya mencintai ortopedi mulai dari koas dok. Bullshit. Koas lo cuma 3 hari. Ortopedi cuma 3 hari terus mencintai dari mana? Aku kadang bingung sama koas-koasku kan seandainya dia masuk residen ortopedi itu dia bilang ke saya ingin masuk ortopedi karena saya suka dengan ortopedi dok. Nggak bisa. Ini saya kasih contoh motivasi saya waktu masuk ortopedi. Saya suka balap motor dok. Karena saya suka balap motor, saya ingin masuk ortopedi. Jadi setelah saya masuk ortopedi, saya ingin kembali tuh.
ke balap motor dengan status dokter ortopedi. Oke, itu yang pertama. Ada yang bagus lagi, itu yang kedua. Hobi saya golf, Dok. Ada salah satu, ini beneran ya, residen ya benar gitu ya. Hobi saya golf, Dok, gitu. Loh kenapa kok golf nyambung ke ortopedi? Karena di golf banyak dokter ortopedi, sehingga pola pikir saya menyukai pola pikir menjadi dokter ortopedi. Itu sebabnya saya memilih ortopedi. Paham ya? Jadi jadikan apa yang kamu sukai, itu menjadi motivasi itu. Jadi jangan yang textbook, karena kalian lihat textbook ya. Jadi jangan, apa yang kalian suka memang dari dalam diri kalian, itu lakukan. Yaitu motivasi sebenarnya. Oke, yang kedua apa? Apotek. Iya, mau bikin apotek. Pertama, itu ide sangat bagus sekali. Harus berpikir kita menciptakan tempat kerja ya. Jangan berpikir selalu ingin bekerja. Jadi pola pikir tempat kerja, apalagi mempekerjakan dokter, wah the best. Setuju saya. Ya udah. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong apotek memperkerjakan dokter itu salah. Sebetulnya klinik utama ada dokternya dan juga ada apoteknya, itu yang benar ya. Biasanya kayak gitu. Tapi untuk pertanyaan yang apotek ini mungkin respon saya adalah saya mengapresiasi kamu sudah mulai berani berbicara seperti itu di saat kamu belum masuk, itu sangat bagus sekali udah. Oke. Baik, terima kasih Dr. Domi atas materi serta respon jawaban yang sudah diberikan. Sekedar menyimpulkan bahwa yang pertama untuk menjadi sukses kalian harus menciptakan motivasi kalian sendiri, ya. Jangan meminta motivasi kepada orang lain, ya. Ciptakan motivasi kalian sendiri. Yang kedua, kalian ciptakan tujuan kalian sendiri. Ya, setelah kalian menciptakan tujuan kalian ciptakan roadmap atau peta jalan yang harus kalian tempuh. Sehingga kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Dan yang ketiga, kalian sebagai generasi Z atau mungkin generasi yang baru, kalian harus memiliki pemikiran-pemikiran yang progresif, pemikiran-pemikiran yang inovatif, yang mungkin tidak bisa kami dari dosen tidak bisa memberikan, mungkin ya, atau kurang. Jadi kalian harus menciptakan terobosan-terobosan kalian sendiri. Dan kesuksesan itu semuanya tergantung dari kalian masing-masing, tergantung dari usaha kalian, tergantung dari motivasi kalian. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat pemateri kita yang meriah, Dr. Domi, spesialis ortopedi. Terima kasih, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Dr. Domi minta, mungkin kalian bisa berdiri dong. Oh iya, nanti kita ada sesi itu. Baik, selanjutnya merupakan penyerahan sertifikat kepada Dr. Domi Pradana Putra, spesialis ortopedi, oleh Dr. Alfi Miliana, Magister Biomed. Baik, kepada yang bertugas dipersilahkan. Untuk sesi dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan ke 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk para pimpinan untuk menghadap ke panggung untuk berfoto bersama Nakula Muda. Diharapkan seluruh Nakula Muda untuk berdiri dan foto bersama. Baik. Untuk sesi dokumentasi akan saya pandu kembali dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, mungkin bisa hand sign dari PBAK. Bagus. Oke. Dalam hitungan 3,
1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Dr. Domi dan seluruh jajaran pimpinan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Abdul Malik Setiawan selaku moderator kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan apabila memiliki agenda lain untuk meninggalkan tempat acara. Diberitahukan kepada Nakula Muda untuk tetap memakai atribut seperti alma mater, ID card, serta hasduk yang dipakai. Acara selanjutnya yakni pengenalan program studi sarjana dan profesi PSP.